Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat afiat. Yang terlebih penting adalah masih diberikan kita nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita idam-idamkan untuk perjumpaan dengan beliau, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segenap juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita kelak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menempuh dari 10 pertama daripada bulan suci Ramadan, 10 yang kedua, sekarang terakhir masih tersisa beberapa hari daripada bulan suci Ramadan. Semoga minggu-minggu atau 20 sekian hari amal ibadah kita, skala rutinitas kita, ibadah sunnah atau ibadah haji yang berkenaan dengan Ramadan, sedikiranya Allah menerima semua amal ibadah kita yang terbaik dari apa yang telah kita kerjakan semampu kita menurut syariat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa beberapa waktu Ramadan ini, di 10 hari terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak fokus lagi dalam ibadahnya. Oleh karena itu, kajian siang ini insyaallah saya Ahmad Afriandi, murid daripada santri daripada Ustadz Ahmad Al-Farisi, akan membawakan temanya adalah tentang i'tikaf dan qiyamul lail di 10 hari bulan Ramadan. Di dalam kitab Bulughul Maram hadis tentang qiyamul lail, datangnya hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaq alaih. Dari hadis ini yang didatangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, man qama qiyamul lail di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini adalah melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan merupakan satu kejayaan, satu kemanfaatan, satu keperolehan yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan untuk kita berbuat demikian, yaitu qiyamul lail di 10 terakhir daripada bulan suci dalam suci Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada siyama ramadhana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Begitu juga
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa Ramadan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menganggap sunnah melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa Ramadan, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan qiyamul lail itu adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya semua dosa-dosanya yang terdahulu. Maka tidak diragukan lagi bahwa beribadah di bulan suci Ramadan itu seperti menyerupai ibadahnya malaikat. Malaikat itu tugasnya ibadah, apalagi kita di siang hari ini menuntut ilmu, yang mana pahalanya kita sudah tahu. Di luar bulan Ramadan aja pahala menuntut ilmu itu yang Masya Allah, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kata saya punya guru Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Syedil Walid Bukit Duri, seandai kata malaikat tugasnya itu untuk ngaji, dia nggak bakalan lepas untuk menuntut ilmu. Karena tugasnya malaikat itu tidak ditugaskan oleh Allah hanya untuk sujud-sujud, ruku-ruku, itu aja. Maka dia begitu. Lalu malaikat mengambil kemanfaatan dari hamba-hamba Allah Ta'ala dan umat Nabi Muhammad menuntut ilmu. Malaikat, biar saya tidak menuntut ilmu, tapi saya berkhidmat kepada orang yang menuntut ilmu. Dari rumah niatnya orang untuk menuntut ilmu, maka malaikat itu membentangkan sayapnya, rela. Sayap yang dimana itu adalah satu kemegahan beliau itu, malaikat rela. Sayapnya diperuntukkan untuk orang yang menuntut ilmu di jalan. Sayapnya malah malaikat mengambil kemanfaatan, mengambil khidmat kepada orang menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu itu sungguh melebihi daripada malaikat. Kita sholat, kita sujud, malaikat sujud, malaikat rukuk, tapi malaikat tidak diberikan untuk menuntut ilmu. Hanya sekitaran saja, hanya datang aja, hanya berkhidmat kepada orang yang menuntut ilmu. Masya Allah tuh. Itu menuntut ilmu, apalagi ibadah-ibadah lainnya. Apalagi sekarang Ramadan, di bulan Ramadan, yang mana satu langkah kita menuntut ilmu di bulan suci Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada di luar bulan Ramadan dalam menuntut ilmu. Lalu ketika datangnya akhir dari 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ay ashrul akhiru min ramadhana shadda mi'dzarah. Apabila datang 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan sarungnya atau mengencangkan ikat pinggangnya. Berarti apa? Itu anak kiasan saja. Bersungguh-sungguh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir. Mungkin 10 yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 yang kedua, ketika 10 yang terakhir beliau lebih meningkatkan lagi kualitas ibadahnya. Lalu apalagi wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Enggak cuman mengikat pinggangnya, maksudnya ikat pinggang itu bersungguh-sungguh, mengikat sarungnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, lebih fokus lagi. Lalu menghidupkan malamnya. Wa aiqaza ahlahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk bisa beribadah bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ibadah sendiri, ingat. Seorang yang cinta kepada keluarganya, dia tidak ibadah seorang diri, dia ajak keluarganya, dia ajak istrinya. Untuk apa? Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak egois. Mungkin bapaknya ke masjid, anaknya tidur, istrinya tidur. Enggak. Kalau memang kita cinta kepada istri, kepada anak, maka sama-sama kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bareng-bareng. Kalau emang cinta, bangunkan keluarga kita, kita ajak sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sebahagian daripada malam-malam bulan puasa
pada mula-mulanya adalah yang paling banyak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah itu adalah di 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua, bukan 10 hari yang terakhir. Kenapa? Ketika Rasul di 10 hari yang terakhir, dilihat nih 10 hari yang kedua, manusia, umat itu masih banyak yang lalai. Masih banyak yang lalai. Lalu Rasulullah di 10 hari yang terakhir lebih menggiatkan lagi, sehingga orang-orang yang lain terikut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ikut bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di 10 hari yang terakhir. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Siti Aisyah juga, karena ini berkenaan dengan Rasulullah, karena istri pada saat itu adalah bersama Rasulullah adalah Siti Aisyah. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari hadis datangnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau Allah wafatkan. Berarti semenjak itu Rasulullah nggak pernah meninggalkan iktikaf ketika di 10 hari terakhir selama beliau mendapati Ramadan, nggak pernah tinggalkan. Bahwasanya menunjukkan bahwa iktikaf itu sangat penting di 10, apalagi di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu kita harus tahu dulu apa sih tarif atau definisi arti daripada iktikaf. Iktikaf menurut bahasa adalah tetap dengan sesuatu, menetap. Iktikaf. Kalau menurut syariat agama, iktikaf adalah dalam kitab Taqriratus Sadidah adalah muqsun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin, adalah diamnya yang khusus, nggak cuma diam aja, diam makhsusun, diamnya di dalam masjid nih, diamnya yang khusus, bukannya abis berantem sama bini terus dia ke masjid merenung diem aja, itu bukan iktikaf namanya, lari dari masalah. Diamnya khusus, khususnya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diam-diam bengong-bengong, enggak. Diamnya di masjid itu orang tersebut tertentu diamnya. Diamnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan zikir, diam itu maknanya bukannya diam dengan enggak ngomong, enggak. Tetap badannya berdiam diri, mulut tetap berucap dengan zikir, bersolawat, baca Quran, atau dengan sholat. Banyakin sholat. Muqsun maksusun, diamnya tertentu. Lisahsin maksusin, yang dilakukan oleh orang tertentu. Nggak bisa orang sembarangan. Iktikaf, contohnya orang dalam junub, nggak boleh, karena ibadahnya itu di dalam masjid. Orang yang haid, nggak boleh. Makanya orangnya khusus, orang gila nggak boleh, harus berakal itu orang. Disaksin maksusin, yang dilakukan oleh orang tertentu. Fi makanin maksusin, di tempat yang khusus, tempatnya khusus, orangnya khusus, tempatnya khusus, diamnya khusus. Tempatnya khusus, iya di masjid, nggak di rumah. Tapi di dalam masjid. Fi makanin maksusin, di tempat yang khusus. Lalu biniyatin maksusatin, dengan niatnya yang khusus. Nah, ketika kita ini dari sekarang nih, mungkin ada yang belum niat iktikaf, boleh sekarang nih iktikaf. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid madumtu fihi. Saya niat iktikaf di dalam masjid ini selama saya berada di masjid ini. Kita kan nuntut ilmu, ngaji nih, berada di dalam masjid, udah masuk nih. Diamnya tertentu, tentunya itu kita nuntut ilmu, mendengarkan ilmu.
Bisasin maksusin. Orangnya tertentu. Nah, tertentu kita ini orangnya. Tidak ada pelarangan dalam agama. Bukan kita enggak sedang junub, enggak sedang hadas besar, bukan orang yang haid, enggak. Masuk tuh fi makanin maksusin, di tempat yang khusus, masjid. Biniyatin maksud, tinggal dengan niatnya doang nih, kita belum nih. Mungkin ada yang belum niat iktikaf, silakan iktikaf dalam hati, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya ada di dalam masjid itu. Makna iktikaf. Jadi nggak bisa sembarangan iktikaf. Iktikaf itu mungkin yang selama ini kita dengar yang digandrungi oleh orang-orang ketika 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ayo iktikaf di masjid sana. Tapi apa? Cuman pindah kegiatan yang ada di rumah dipindahin ke masjid. Mungkin dia lagi ada kerjaan di kantor, oh ya itikaf nih, bawa laptop ke masjid, itikaf tapi ngerjain kerjaan kantor. Atau anak kuliahan lagi nggak skripsi, wah ada itikaf nih, oh sayang kalau nggak itikaf nih, pahalanya besar. Iya pahalanya besar, tapi ingat kegiatannya apa? Oh lagi bikin skripsi, bikin skripsi di masjid sambil itikaf, nggak bisa. Mindahin apa? Kegiatan di rumah, main HP, di rumah main HP, apalagi masjidnya ada free wifi lagi. Wah enak banget tuh. Atau apa? Yang tadinya ngobrol di rumah, iktikaf nih, ayo lanjutinnya di masjid, ngobrolnya nggak bisa. Nah kegiatan itu diamnya khusus, nggak bisa menggantikan kegiatan kita yang di rumah ke masjid. Khusus hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa sembarangan iktikaf itu. Ngobrol, apalagi sampai bawa bantal miguling, numpang tidur. Enggak, iktikaf itu bukan tidur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya iktikaf itu adalah dari ketika salat subuh, bukan dari malam. Mungkin kita hanya mengambil sebagiannya saja. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat subuh, beliau iktikaf tuh sampai malam. Terus dari subuh, bukannya dari jam 12 malam ya iktikaf jam 12 malam ke masjid sini. Masjid yang besar saya Istiqlal atau Masjid Sunda Kelapa atau apa. Dari jam 12 malam. Itu iktikaf juga masuk karena dia berdiam diri, tapi hanya sebagian aja dapatnya. Tapi kalau Rasulullah dari subuh. Nah, itu. Apa sih keutamaannya daripada iktikaf? Mani itakafa asyran fi ramadhana kana kahajjataini wa umrataini. Siapa orang yang iktikaf 10 hari daripada bulan suci Ramadan, 10 hari ini, enggak cuma sehari doang, enggak, 10 hari. Karena Rasulullah tuh 10 hari terakhir beliau iktikaf. Karena 10 hari ngambilnya. Maka banyak dari masjid-masjid bikin iktikaf itu malam terakhir 10 hari iktikaf. 10 hari daripada bulan suci Ramadan. Siapa orang yang beriktikaf 10 hari daripada bulan suci Ramadan, apa pahalanya? Seperti pahala haji dan umrah 2 kali. 10 kali iktikaf, pahalanya haji 2 kali, umrah 2 kali. Haji berapa sekarang? Kalau yang cepat ratusan juta. Sekarang daftar nih, besok haji nih, bisa. Tapi bayarnya ratusan juta. Tapi kalau yang haji reguler 20 tahun ntar nunggu. Ini enggak cuma 10 hari pahala hajinya. Umrah berapa? Murah 30 juta. Ini gratis 10 hari. Malah sama pihak panitia masjid dikasih makan lagi. Tuh, 10 hari doang. Enak tuh. Kita kerjain kalau emang kita bisa. Gitu. Lalu ada hukum iktikaf. Hukum iktikaf itu ada 4. Yang pertama wajib. Kalau apa? Kalau dijadikan nazar. Iktikafnya nazar. Contohnya, kalau saya sembuh dari sakit, saya mau iktikaf. Nah, jadi nazar tuh. Ketika sembuh dia iktikaf. Karena nazar. Itu jadi wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah ini adalah hukum asal dalam iktikaf. Hukumnya iktikaf itu adalah sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir. Tapi kalau di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan itu sangat ditekankan sunnahnya. Sunnahnya sangat ditekankan. Yang ketiga, hukum iktikaf itu makruh. Siapa tuh? Itu iktikafnya seorang wanita. Makruh nih.
Itikafnya seorang wanita yang mana wanita tersebut masih berpenampilan masih enak dilihat. Kan banyak sekarang tuh itikaf di masjid, wanita masih muda-muda yang masih enak dilihat, dia itikaf. Ataupun orang yang sudah punya suami, wanita tersebut masih enak dilihat, masih good looking, dia itikaf dengan izin suaminya. Walaupun diizinin sama suaminya, dapat izin dari suaminya, dapat aman daripada fitnah. Walaupun diizinkan, kayaknya bisa dijaga daripada fitnah, daripada pokoknya aman. Itu makruh hukumnya buat perempuan. Itu dapat izin. Apalagi kalau yang nggak dapat izin, apa itu hukum itu? Nah, yang keempat hukumnya haram. Buat siapa nih? Haram tapi sah. Haram sah. Siapa tuh? Yaitu iktikafnya wanita tanpa seizin suami, atau dengan izin suaminya namun dikhawatirkan terjadinya fitnah. Diizinin sama suaminya, takutnya mau ketemu teman-teman yang dulu, mungkin cinta lama bersemi kembali takutnya. Diizinkan sama suaminya, sah itu. Tapi dikhawatirkan terjadinya fitnah, itu haram sah. Kalau haram yang nggak sah, udah nggak diizinin, nggak diizinin sama suaminya, niati ibadah, iktikaf, ibadah kepada mendekatkan diri kepada Allah, nggak izin jalan, iktikaf nih, masa ibadah dilarang sih? Yang namanya perempuan udah bersuami tetap harus dari izin suami. Kalau anak izin dari orang tua. Karena apa? Sekarang banyak fitnah. Mau itikaf dandannya kayak orang mau kondangan. Kalau mau itikaf doang. Yang dibolehkan adalah wanita tuh yang udah nggak enak dilihat dah. Kita nggak ada nafsu-nafsunya minta orang. Baru itu silakan itikaf tuh. Perempuan di luar. Tapi lebih bagusnya perempuan itikafnya di mana itu? Di rumah. Kalau dia punya tempat ibadah sendiri. Kalau orang-orang dulu, orang Betawi dulu, dipunya itu pangkeng namanya. Kamar di dalam kamar. Buat apa? Buat ibadahnya sholat tuh. Karena sholatnya perempuan lebih bagus itu adalah apa kata Rasulullah? Pertama di pelataran rumah. Lebih bagus lagi di dalam rumah. Lebih bagus lagi di kamar. Lebih bagus lagi kamar di dalam kamar. Orang Betawi bisa ada bahasanya tuh. Bahasanya pangkeng. Kamar di dalam kamar. Buat ibadah, mihrabnya apa? Perempuan. Itu dijadikan tempat itikaf itu perempuan. Karena apa? Seandainya kata si istrinya itikaf, terus diizinin sama suaminya. Yang namanya itikaf sampai subuh, sampai menjelang subuh selesai lah. Ini suaminya nggak dibikinin buat sahur, nggak dimasakin, nggak apa, keasikan itikaf ibadah kepada Allah. Zalim sama suami. Kalau mau masakin dulu ke suami, nih kalau mau tinggal angetin gitu. Walaupun dengan izin, tapi tetap tuh kalau diizinin aman dari fitnah, aman dari segala-galanya, tetap hukumnya makruh perempuan. Yang diutamakan adalah laki untuk itikaf. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut syadda mi'dzarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maknanya adalah itu makna kiasan. Kiasannya adalah Rasulullah meninggalkan istrinya. Itu selama 10 hari Rasulullah ibadah. Bahkan Rasulullah ketika itikaf, karena masjid dengan kamar dengan rumahnya itu dempetan, Rasulullah badannya di masjid, kepalanya di dalam kamar Siti Aisyah. Siti Aisyah ngapain? Nyisirin rambut Rasulullah gitu. Nyisirin rambutnya Rasulullah. Boleh. Berarti itikaf itu kalau ada kebutuhan hajat yang mendesak ataupun yang kayak seperti buang air kecil, boleh keluar dari itikaf. Kan bisa batal tuh itikaf. Kalau keluar, kalau ada hajat nggak jadi batal itikafnya. Itu daripada hukum itikaf. Lalu ada rukunnya. Itikaf itu ada rukunnya. Harus terpenuhi 4 rukun ini. Yang namanya itikaf. Yang pertama harus ada niat. Jadi kalau datang
kita ke masjid niatnya itikaf, dari rumah itikaf. Ketika datang ke masjid nggak ada niat apa-apa, duduk aja udah, duduk ibadah. Niatnya niat qiyamul lail namanya, bukan itikaf. Maka itikaf itu niatnya khusus, bin niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nawaitu an a'takifa. Aku niat itikaf. Ada disebutkan nih niatnya khusus. Nggak bisa mau itikaf tapi dengan niat wudu, nggak bisa. Khusus tuh niatnya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Aku niat itikaf di dalam masjid ini, gitu. Satu niat, harus ada niatnya. Yang kedua, harus berdiam diri, nggak ngobrol, nggak main game, ngerjain apa-apa. Maksudnya berdiam diri itu ibadah. Dia sholawat, dia zikir, dia baca Quran, dia sholat. Bukan dia tuh kok dia nggak diem, kan itikaf diem, dia sholat, itu namanya diem juga. Nggak menyibukkan sama orang, dia menyibukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya diam tuh meninggalkan keduniaan. Dunia itu ngobrol. Itikaf kalau bawa teman pasti ngobrol. Itikaf kalau bawa teman, bawa keluarga, dulu bawa anak-anak, udah hasilnya bukan itikaf, ngempu jadi ngempu anak-anak jadinya. Nah, kalau itikaf kalau bisa jangan kalau bisa nih kan kalau di tempat kayak orang sini itikafnya di sini ketemu ngobrol dah pasti itu. Itikaf di mana? Jangan di masjid sini, sono Ataun, di Bogor Puncak tuh. Itu nggak kenal sama orang tuh. Udah itikaf benar-benar itikaf karena nggak kenal. Dan masjid mana yang jauh-jauh masjidnya, masjid Bandung, sekaligus yang jauh-jauh. Berdiam diri maksudnya ibadah khusus untuk ibadah. Yang ketiga, tempat iktikafnya. Ada tempat iktikafnya. Nggak bisa itikaf di pelataran, di parkiran, nggak bisa. Iktikaf di dalam masjid. Yang keempat, rukunnya adalah ada orang yang iktikaf. Ada orang iktikaf, ada tempat iktikafnya, ada kegiatan iktikafnya itu ibadah. Yang keempat adalah niat iktikaf. Rukun daripada kalau empat ini terpenuhi maka disebutnya iktikaf. Kalau tidak maka bukan iktikaf namanya, qiyamul lail aja. Makanya yang bagus itu iktikaf adalah dalam keadaan puasa. Bukan dari subuh, Rasulullah dari subuh. Yang paling bagus iktikaf adalah dari subuh. Dalam keadaan berpuasa setelah subuh sepanjang hari. Jadi kalau cuma jam 12 malam masih terhitung iktikaf masih. Tapi cuman yang paling bagus tuh ketika dalam keadaan puasa. Karena Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Tapi boleh juga iktikaf itu tidak disyaratkan berpuasa, enggak. Iktikaf itu berarti boleh dikerjakan ketika berbuka puasa ataupun malam hari ketika qiyamul lail. Ada syaratnya. Syarat iktikaf. Satu, harus ada niat. Tuh, selalu dengan niat. Iktikaf ana ibadah dengan niat, khusus dengan orang niat. Dengan niat. Yang kedua, harus berada di dalam masjid. Yang murni itu masjid, bukan mushola. Masjid nih, masjid jami'. Maka masjid apa kata Imam Syafi'i, masjid apa aja boleh. Tapi ada beberapa kalangan, masjid yang harus dibikin Jumat, masjid jami'. Kalau masjid yang nggak dibikin Jumat, enggak. Makanya masjid apa aja boleh. Nggak boleh di pondok, nggak boleh. Walaupun pondok itu nggak. Kalau pondok ada masjidnya nggak apa-apa. Yang penting di dalam masjid yang kedua. Yang ketiga, berdiam diri di masjid yang mana durasi diamnya itu lebih lama daripada tumaknina sholat. Yang namanya itikaf, waktunya jangkauan waktunya itikaf tuh walaupun penduduk sebentar. Mungkin kita baca zikir atau baca sholawat sebentar, kita pulang itu masuk itikaf. Itu termasuk itikaf. Biasanya itu orang di luar bulan Ramadan tuh. Misalnya kita ke rest area nih. Rest area, datang ke masjid. Biasanya ngapain ke rest area ke masjid? Kencing paling. Kalau ke rest area kencing doang. Salat sekali, salat tahiyatul masjid, itikaf sebentar, pulang. Jangan lupa amal dulu. Kita habis kencing, biasanya gitu. Kalau keluar kota nih, mudik nih, ntar nih mudik nih, ke rest area ada masjid, itu nggak itikaf. Coba itikaf nih, pahalanya banyak, berpahala. Sholat tahiyatul masjid, nggak cuma kencing doang. Ya. Oh kalau di pom bensin nggak ada masjidnya, ada itunya, ya udah kita salat mutlak. Penghormatan terhadap tempat ibadah. Lalu yang keempat syaratnya
orang yang itikaf itu suci dari hadas besar. Harus suci, nggak boleh. Karena berada di tempat yang suci, masjid, nggak boleh ada hadas besar. Lalu yang kelima, orang yang beritikaf itu berakal. Orang berakal, nggak bisa. Atau ketika lagi itikaf, tahu-tahu gila, maka itikafnya itu batal. Orang itikaf, terus dia keluar, asem banget nih mulut, biasa ngerokok. Udah niat nih itikaf, udah niat itikaf. Asem ya, seharian. Di jam 12 malam lumayan juga tuh. Atau dia dari jam 10 malam, mulut asem kalau biasa ngerokok. Keluar, nyebat, balik lagi, niat lagi itikaf. Karena udah batal itikafnya. Masuk ke masjid, niat lagi. Nggak bisa nyebat deh, bolak-balik nggak bisa. Kecuali mungkin rumahnya dia dekat. Ketika itikaf, iya lupa, kayak belum matiin kompor dah. Nah dia pulang gitu. Atau belum matiin AC dah. Kamar tadi udah pulang. Karena ada kebutuhan hajat. Dimatiin kompor atau matiin AC, balik lagi nggak usah niat lagi. Karena ada kebutuhan. Yang mana itu mendesak kebutuhan jemaah. Yang keenam, itikaf harus dilakukan oleh orang Islam. Karena ada hubungannya sama niat. Niat hanya diterima oleh Allah hanya orang Islam, karena ada hukumnya di situ. Niat, walaupun non Muslim niat bukan Islam nggak bisa. Dia mau itikaf mau nggak bisa, karena niat itu hubungannya dengan Islam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terakhir daripada akhir Ramadan ini lebih banyak beritikaf di masjid. Beliau tinggalkan keduniaan, beliau meninggalkan istri-istrinya, beliau meninggalkan semuanya. Maka dari hadis yang tadi kita dapat kesimpulan keutamaan beribadah pada waktu malam hari di bulan Ramadan itu adalah satu ibadah yang sangat diunggulkan, ibadah yang sangat disarankan untuk beribadah. Tujuannya apa sih kita itikaf di 10 hari malam? Menunggu malam Lailatul Qadar gitu. Makanya Allah sembunyikan itu malam Lailatul Qadar agar apa? Mungkin dari malam pertama juga bisa. Tapi orang lebih kepada 10 terakhir, karena Rasulullah 10 terakhir apa? Beliau lebih banyak ibadah. Karena ada hadis sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat bahwasanya ada yang mengatakan An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Datangnya hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sekumpulan kaum lelaki dari kalangan sahabat Nabi, jadi ada banyak sahabat nih, dari banyak sahabat melihat Lailatul Qadar dalam mimpi mereka pada 7 malam yang terakhir. 7 malam yang terakhir itu malam Lailatul Qadar. Sekumpulan sahabat Nabi mimpi, semuanya mimpi menemui malam Lailatul Qadar di 7 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatta'tu fi sab'il awakhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berpendapat bahwa mimpi kamu itu benar. Mimpi sahabat ini adalah benar. Di mana Lailatul Qadar berlaku pada 7 malam terakhir. Jadi barang siapa yang ingin mencarinya, yaitu mencari Lailatul Qadar, maka hendaklah dia mencarinya pada 7 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Itu ada apa? Kita punya apa? Dikasih sama Rasulullah SAW melalui sahabat melalui mimpi. Maka dikatakan mimpi dapat dijadikan sebagai dalil untuk perkara-perkara yang bersifat wujudiyah. Tetapi dengan syarat mimpi tersebut tidak kontradiktif atau berbeda atau berlainan dengan kaidah-kaidah syariat agama. Berbeda. Contoh begini, ada ulama di Hadramaut mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya fulan, lusa," berarti 1 hari setelahnya
itu baru lebaran, kata Rasulullah. Mimpi nih, ulama nih mimpi. Kata Rasulullah, lusa lebaran melalui mimpi. Tetapi ulama-ulama yang lain mereka melihat untuk lebaran itu ru'yah dengan melihat bulan. Kan kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yati. Kalau ulama yang lainnya melihat bulan, oh lebarannya besok, bukan di lusa, lebarannya besok. Sehingga ulama-ulama yang lain dan penduduk kota Yaman pada saat itu di Hadramaut itu lebaran, mereka sholat Id. Nah ini yang satu ini nih, si ulama ini nih, kok enggak sholat Id? Ditanya setelah sholat Id selesai, didatengin tuh semuanya. Didatengin ke rumah ini ulama. Wahai Tuhan, wahai Habib, kok enggak sholat Id sih? Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Lebarannya lusa, bukannya besok, lusa. Oh, yang mau kita benarkan yang mana nih? Apakah mimpi Rasulullah, apa hadis Rasulullah? Karena hadis Rasulullah, sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yati. Kalau ingin puasa, awal puasa atau ingin lebaran dengan melihat bulan, itu syariat agama. Tapi kalau mimpi, nah ini kontradiksi. Di sini berbeda, berlainan. Maka yang disyariatkan adalah melihat bulan. Pada saat itu si ulama itu langsung dibatalin puasanya, dia sholat Id langsung lebaran. Kalau mimpi yang berbeda kayak seperti itu, walaupun mimpinya siapa tuh? Rasulullah yang bilang lusa lebaran. Tapi kata Rasulullah kan apa? Kalau mau lebaran lihat bulan. Itu harus. Hukum syariat agama harus tetap di atas mimpi, nggak bisa. Syariat tetap di atas, nggak bisa. Maka oleh karena itu, walaupun mimpi, tapi kalau nggak bertabrakan dengan syariat, nggak masalah. Itu Rasulullah membenarkan mimpi sahabat kalau melihat Lailatul Qadar. Maka di penghujung daripada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita meningkatkan fokus kita untuk beribadah, lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa beriktikaf, alhamdulillah iktikaf. Bisa yang lainnya, bisa enggak cuma iktikaf aja. Bisa melebihkan daripada keluasan rezeki kita. Ya mungkin yang belum khatam Al-Qur'an dihatamin lagi. Yang tarawih kita mungkin kendor, sekarang dikencengin lagi. Mungkin lagi sibuk bikin kue, sibuk buat lebaran, sibuk THR, udah pikirin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah biar dilancarin semuanya. Ibadah biar dikuatin. Umur biar panjang untuk berjumpa untuk Ramadan pasti akan kembali. Yang pasti kitanya bisa kembali pada tahun depan nih yang begini. Ramadan pasti kembali. Ketika waktu datangnya Ramadan ya Ramadan. Tapi kita apakah menjumpai Ramadan tahun yang akan datang? Jangankan tahun depan, besok apakah kita masih ada umur kita? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang tahu orang masalah umur, maka minta kepada Allah taala panjang umur fi taatillah. Panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akhir daripada perkataan saya, marilah sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, keafiatan, terus panjang umur keluarga kita semuanya. Melalui bulan yang penuh berkah ini kita minta kepada Allah itu panjang umur, sehat, afiat, semua keluarga saya sehat. Dan saya juga mewakili daripada guru saya Ustaz Ahmad Al-Farisi, mohon maaf, minta maaf karena beliau berhalangan hadir karena putri beliau beberapa hari masuk ke rumah sakit. Nah, hari ini boleh pulang, alhamdulillah udah agak sehat. Dia mengurus daripada kepulangan daripada putrinya dari rumah sakit. Saya mewakili guru saya Ustaz Ahmad Al-Farisi minta maaf kepada para jamaah semuanya. Lebih kurangnya minta maaf taridha. Marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya, semoga diberikan keistiqomahan dalam ilmu, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, yang barakah. Ada yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam usaha Allah berikan keberkahan usahanya, anaknya jadikan anak yang soleh-solehah, istrinya jadikan istri yang solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisadil Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alaihil Fatihah an taftaha lana bikulli khair wa taj'alana min ahlil khair wa tu'amilana mu'amalataka 'alil khair innaka wali kulli khair wa la fi kulli minna wa busina fitnah wa dhair. Allahumma ya man waffaqa 'alal khair lil khairi 'anuhum 'alaih wa fikna lil khair wa inna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya minta maaf dan ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.